Mendagri dengan 422241007, mahasiswa di 4 Destinasi Pariwisata Universitas Airlangga. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah lintas budaya, yaitu yang akan membahas tentang enkulturasi dan sosialisasi. Oke, so check it out. Kita semua tumbuh di tengah budaya, dari cara kita berbicara, kita berpakaian, hingga kita berpikir. Tapi pernahkah kita bertanya, gimana ya budaya itu bisa masuk ke diri kita? Inilah proses enkulturasi dan sosialisasi, dua hal penting yang membentuk siapa kita hari ini. Mari kita lihat proses ini dalam masyarakat Minangkabau, karena aku sendiri berasal dari masyarakat Minangkabau dan tumbuh di lingkungan masyarakat Minangkabau. Enkulturasi adalah proses di mana seseorang mempelajari dan menyesuaikan diri dengan budaya di sekitarnya sejak lahir. Jadi ini kita belajarnya secara otodidak seperti itu. Jadi dalam budaya Minangkabau, proses ini terlihat saat anak-anak itu diajarkan adat istiadat, karena ada pembelajaran budaya alam Minangkabau. Nah, seperti cara berbicara dengan mama, itu ada 4 tata cara berbicara. Itu ada kato mandaki, kato malerang, kato mandaka, dan kato manurung. 4 itu digunakan pada orang yang sudah ditentukan. Seperti kato mandaki itu kepada orang yang lebih dewasa, kato mandaka itu kepada teman sebaya, dan kato manurung itu kepada orang yang lebih kecil dari kita, seperti itu. Nah, nilai pentingnya masyarakat Minangkabau ini menjunjung tinggi gotong royong dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak juga diperkenalkan pada simbol-simbol budaya seperti rumah gadang, pakaian adat, upacara adat yang penting, serta kesenian yang ada di Minangkabau. Terus juga itu semua dipelajari dari keluarga, dari lingkungan sekitar, terus juga dari kegiatan adat. Jadi nilai-nilai Minangkabau itu ditanamkan sejak dini, dan itulah enkulturasi, di mana proses pewarisan budaya yang berjalan terus-menerus. Berbeda dengan enkulturasi, sosialisasi ini adalah proses di mana individu ini belajar untuk berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat di sekitarnya. Nah, dalam budaya Minangkabau, sosialisasi ini tampak dalam kegiatan musyawarah adat. Anak muda dalam organisasi pemuda nagari itu berperan sangat aktif, seperti latihan silet, latihan tari, randai, dan alat musik lainnya. Seperti itu. Jadi mereka ini belajar nilai-nilai seperti demokrasi, sopan santun, serta peran dalam masyarakat. Di era modern ini, sosialisasi juga terjadi lewat media sosial, di mana anak muda Minang ini tetap bisa mempertahankan identitas budaya mereka sambil beradaptasi dengan zaman. Jadi dengan berkembangnya zaman, kita juga tetap bisa mempertahankan budaya yang ada. Bukan karena perkembangan zaman kita budayanya itu makin lama makin luntur, enggak. Jadi kita tetap bisa mengikuti perkembangan zaman seperti itu.
enkulturasi dan sosialisasi ini? Jadi aku kasih tahu, enkulturasi itu adalah proses belajar budaya secara alami sejak kecil. Nah, itu tuh seringkali tanpa kita sadari. Nah, melalui keluarga dan lingkungan terdekat. Contohnya, aku di lingkungan Minang itu kan otomatis berbahasa Minang. Jadi secara nggak langsung aku bisa berbicara menggunakan bahasa Minang. Sedangkan orang yang dari luar Sumatera atau luar Minang itu pasti bakal susah untuk mempelajari bahasa Minang. Contohnya juga kayak aku sekarang, aku nggak ada keluarga yang keturunan Jawa. Sekarang aku berada di lingkungan masyarakat Jawa, itu aku harus menyesuaikan diri dan belajar bahasa Jawa. Nah, aku nggak bisa secara langsung itu paham, tapi aku harus mempelajari terus-menerus dengan adanya pengaruh dari lingkungan sekitar. Sedangkan sosialisasi itu lebih menekankan pada pembelajaran melalui interaksi sosial baik formal maupun informal. Nah, meskipun berbeda, keduanya ini saling berkaitan. Keduanya ini membentuk kita sebagai individu yang mengenal budaya serta mampu hidup dan berperan di dalam masyarakat. Itu. Jadi, alhamdulillah dengan adanya enkulturasi dan sosialisasi di masyarakat Minangkabau yang udah aku dapetin itu, insya Allah aku sudah bisa berperan di dalam masyarakat. Dari enkulturasi dan sosialisasi ini, nilai-nilai budaya Minangkabau itu terus hidup dan berkembang. Kita belajar menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, masyarakat dan warisan budaya yang kita miliki. Nah, kita belajar menjadi masyarakat yang berperan aktif gitu di lingkungan. Nah, proses ini tidak pernah berhenti. Nah, terus berlangsung karena seiringnya waktu dan perubahan, kita juga harus tetap menjaga kebudayaan yang kita punya. Jadi nggak boleh luntur. Kalau aku boleh nanya nih, budaya apa sih yang paling membentuk diri kamu? Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.